Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai penilaian akhir semester 1 kimia ya, kelas 12 ya. Kita ambil dari buku Intan Perwara ya. Yang punya bukunya silahkan merapat ya. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Nomor 1, istilah dengan jawaban yang benar ya. Tekanan uap jenuh air pada suhu 30 derajat Celcius adalah 31,8 mm Hg. Ini adalah penol ya. Penolnya adalah 31,8 mm Hg. Jika fraksi mol zat terlarut itu berarti XT. XT-nya adalah 0,056 mol. Tekanan uap jenuh larutan ya, ditanya adalah P. Apa rumusnya P? Kita akan jawab. Rumus P itu adalah P0 dikalikan dengan XP, di mana nanti XP boleh kita gunakan rumus 1 dikurangi XT. Gitu ya. P0-nya berapa? Kita masukkan angka 31,8 dikali dengan 1 dikurangi 0,056. Ya, kita akan hitung ya. 1 dikurangi 0,056 itu adalah 0,944 ya. Lalu hasilnya saya kali dengan 31,8. Jawabannya itu adalah 30,0192 mm Hg. Ya, ini adalah jawaban nomor 1 ya. Next kita masuk ke soal nomor 2. Suatu senyawa organik tersusun dari karbon, hidrogen, dan nitrogen. 42,68%, 2,38% dan 16,67%. Sisanya adalah oksigen. Nah, kita akan hitung terlebih dahulu ya. 42,68 saya tambah dengan 2,38, lalu saya tambah dengan 16,67, yaitu 61,73, lalu 100 dikurangi 61,73 ya. Sisanya adalah 38,27%. Oke ya, apabila 2 gram senyawa tersebut, maka diketahui gram terlarutnya adalah 2 gram. Dilarutkan dalam 100 gram benzena, maka GP-nya itu 100 gram. Mendidih pada suhu 80,5 Celcius, maka titik didih larutannya itu adalah 80,5 Celcius. Ditanya rumus molekul ya, jika titik didih benzena atau TBP adalah 80,2 Celcius. P di sini adalah pelarut. Jika KB-nya itu adalah 2,52. Ditanya rumus molekul, tentukan rumus molekulnya. Untuk mencari rumus molekul, kita akan mencari MR-nya terlebih dahulu dari rumus delta TB. Delta TB itu rumusnya adalah M dikalikan KB. Karena ini adalah senyawa organik, maka ini adalah senyawa non-elektrolit tanpa faktor Van Hoff ya. Delta TB-nya berapa mbak? Rumusnya ini TBL dikurangi TBP. 80,5 saya kurangi 80,2 itu adalah 0,3. Selanjutnya kita akan mencari molalitas ya, yaitu gram terlarut dibagi dengan MR-nya dikali dengan 1000 dibagi dengan gram pelarutnya. Saya kali dengan KB-nya 2,52. Oke, salah lagi. 2,52 ya. 2,52. 1000 dibagi dengan 100 itu adalah 10. Ya, maka nanti MR dikalikan 0,3, kita masukkan di sini 0,3 MR. 2 dikalikan 10 itu adalah 20. 20 saya kali dengan 2,52. Itu 50,4 ya. Nah, maka nanti MR-nya kita peroleh 50,4 saya bagi dengan 0,3. Jawabannya 168. Inilah MR-nya. Ya, untuk mencari rumus molekul itu rumusnya adalah CX, HY, NZ dan OB gitu ya. Kita kalikan dengan suatu bilangan, hasilnya adalah MR. Oke ya, MR-nya itu adalah 168. Saya akan mencari indeksnya terlebih dahulu, X, Y, Z dan B-nya ya. Nah, cara mencari indeks kita menggunakan perbandingan mol. Masing-masing saya bagi dengan AR-nya. Ya, maka nanti ini kita bagi dengan 12, kita bagi dengan 1, kita bagi dengan N itu 14 ya. Lalu ini kita bagi dengan 16. Oke, nanti kita peroleh
42,68 saya bagi dengan 12, itu adalah 3,56. Sebentar ya, ini saya akan turunkan dulu untuk bagian ini. Ini ini hapus ya, 3,56. Nah, selanjutnya ini adalah 2,38. Selanjutnya 16,67 dibagi dengan 14, hasilnya adalah 1,19. 38,27 saya bagi dengan 16, itu adalah 2,39. Lah, selanjutnya kita masing-masing bagi dengan 1,19 ya. Kita bagi dengan yang angka terkecil, maka nanti kita peroleh bilangan bulat ya. 3,56 saya bagi dengan 1,19, itu adalah 2,9, maka saya bulatkan menjadi 3. 2,38 saya bagi dengan 1,19, itu hasilnya adalah 2. Selanjutnya 2,39 saya bagi dengan 1,19, hasilnya 2,0 ya, ini bulatkan jadi 2 ya. Ketemulah indeksnya ya, maka nanti C3, H2, N1 dan O2 kita kali dengan sebuah N. Saya akan mencari N nya dulu ya. C itu 12 dikalikan 3 itu adalah 36, ditambah dengan H itu 1 kalikan 2 itu 2, ditambah N itu 14, ditambah 16 kalikan 2 itu adalah 32, dikali dengan N, hasilnya adalah 168 ya. 36 dikalikan 2 itu kan 38 ya dek. 38 ditambah dengan 14 itu 52, 52 ditambah 32 yaitu 84, dikalikan N sama dengan 168, maka nanti nilai N adalah 168. Saya bagi dengan 84, jawabannya 2 gitu ya. Oke, N-nya ketemu 2, maka nanti rumus molekulnya kita peroleh. Ini kita ganti dengan angka 2 yang ini. Yang di sini kita ganti dengan angka 2. Maka 3 kalikan 2 itu adalah 6, C6. H, 2 dikalikan 2 itu 4, C6, H4, N2, O4. Inilah rumus molekulnya. Oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Perhatikan notasi sel volta berikut. Berdasarkan data tersebut, nilai SL untuk Al, Al3+, Br2, Br-. Ya, kita akan mencari ini ya. Saya akan buat di sini. Mintanya adalah Al menjadi Al3+, Br2, Br-. Oke, mana yang ada Al3+, ini ya, persamaan ke 1, mintanya di kiri. Ini sudah ada di kiri, maka persamaan ke 1 itu tepat. Saya buat di sini ya, maka nanti Al3+, di sini ada Ni2+, di sini ada Ni, karena tetap ya biarkan aja, N0-nya tetap 1,41 volt. Selanjutnya Br2 menjadi Br-, itu mintanya di kanan, ini sudah ada di kanan juga ya. Maka persamaan kedua, ini juga persamaan yang tetap ya, nggak perlu kita tuker ya, pindahkan terus, nggak perlu. Maka nanti Ni2+, di sini ada Br2, Br-. Nah, ini kan boleh kita coret, menghasilkan Al maka hasilnya adalah ini. N0-nya kita masukkan 1,32 volt ya, tinggal kita jumlahkan saja gitu ya deh. Maka nanti ini 41 ya, 1,41. Nah, 1 tambah 2 adalah 3, 4 tambah 3 adalah 7, 1 tambah 1 adalah 2. Inilah nilai SL-nya ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Jika dalam larutan ZnSO4 terbentuk 13 gram logam Zn, jadi masanya Zn ya, yang kita peroleh adalah 13 gram. Dengan AR-nya Zn itu adalah 65, maka pada larutan SnCl4 diperoleh Sn sebanyak berapa? Masanya Sn kita tidak peroleh, nanti kita cari ya. Nah, ini adalah
hukum Faraday 2 karena dialirkan ke dalam dua sel, ya, sel ke-1 dan sel kedua. Apa rumusnya hukum Faraday 2? Hukum Faraday 2 itu rumusnya hanya ada satu, ya. Mol 1 kali Bilox 1 sama dengan mol 2 kalikan Bilox 2. Untuk mol 1 kalikan Bilox 1 kita gunakan untuk Zn, mol 2 kali Bilox 2 kita gunakan untuk Sn. Ya, apa rumusnya mol? Kalau ada massa maka nanti gram dibagi dengan AR-nya. Biloxnya berapa? Kita lihat larutannya di sini. ZnSO4 maka Zn-nya adalah plus 2 karena SO4 itu min 2, ya. Kita masukkan 2. Lalu apa rumusnya mol? Nanti rumusnya adalah gram dibagi dengan AR-nya Sn itu adalah 119. Lah Biloxnya Sn berapa, Mbak? Kita dapat dari sini, ya. Cl itu min 1 kalikan 4 maka min 4, maka Sn-nya adalah plus 4. Kita masukkan di sini 4. 4 dibagi 2 itu adalah 2. Maka nanti gram itu adalah 13/65. Saya kali dengan 119 lalu saya bagi dengan 2. Ini disilangnya, ini ke atas, ini yang ke bawah. Oke, maka nanti massanya Sn yang terbentuk adalah 119 kita bagi dengan 2 itu 59,5. 59,5 saya kali dengan 13. Lalu hasilnya saya bagi dengan 65. Jawabannya 11,9, ya. Oke, semoga kalian paham. Kita masuk ke soal nomor 5. Proses pembuatan asam sulfat menggunakan campuran gas NO dan NO2 untuk mengkatalis gas SO2 menjadi SO3. Persamaan reaksi terjadi sebagai berikut. Nama proses untuk reaksi pembuatan asam sulfat tersebut adalah, nah sebenarnya ada kuncinya, ya. Kuncinya itu katalisnya adalah gas NO dan NO2, maka nama prosesnya adalah bilik timbal. Nah, kalau misalkan menggunakan metode kontak, maka nanti katalisnya adalah V2O5. Ya, oke. Terima kasih perhatiannya. Kita sudah bahas 5 soal untuk bagian esai yang room B. Selamat belajar, ya. Assalamualaikum.